Shalom saudara, selamat bertemu kembali lagi saudara. Pertemuan kita ini akan dihadiri oleh firman dan oleh Allah sendiri. Saya yakin, saya percaya bahwa saudara sangat bergairah. Karena mulai hari ini saya akan bagikan lagi, melanjutkan dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Ini masih tentang kuasa dalam mulut. Ini masih tentang bagaimana Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Tapi saya akan kaitkan kepentingannya kepada hidup pribadi saudara supaya saudara waspada. Saudara harus waspada. Serangan iblis dalam hidup saudara itu ingin menggagalkan destiny saudara. Bagaimana ini dikaitkan kepentingannya dengan firman pada mulut saudara. Mari kita berdoa. Saya percaya bahwa Allah yang saya kenal, yaitu Bapa yang saya kenal, itu akan menganugerahkan roh pewahyuan, roh pengertian, dan juga hikmat kepada saudara. Ketika firman ini saudara terima dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau memberikan kami waktu, anugerah kepada kami, untuk kami duduk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Mu, dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami duduk dan firman menghampiri diri kami, yang adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih karena Engkau juga bekerja di dalam diri kami, untuk menuntun kami, sampai kami bisa menangkap, menerima roh pewahyuan, roh pengertian, dan bahkan hikmat untuk mewujudkannya. Terima kasih karena beberapa waktu yang lalu, Kau telah menyingkapkan yang disebut dengan misteri, rahasia daripada firman-Mu sendiri Tuhan. Hari ini kami akan menyambut firman-Mu Tuhan. Kami bersuka cita. Saya ingin mengingatkan kepada saudara di dalam doa saat ini juga. Kau harus bersuka cita menyambut firman. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Terimalah anugerah Engkau menyambut dia, menyambut hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan kepada saudara minggu yang lalu lagi, untuk memperdalam, untuk melihat lagi beberapa sisi-sisi yang berpengaruh pada kehidupan saudara. Khususnya adalah kuasa pada mulut saudara. Mari kita buka lebih dahulu Amsal 18. Amsal 18. Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam Amplified Classic Bible ditulis demikian. Death and life are in the power of the tongue. And they who indulge in it shall eat the fruit of it, for death or life. Kematian dan kehidupan ada dalam kekuasaan lidah. Dan siapa yang menurutinya atau menggemakannya akan memakan buahnya. Buahnya itu adalah kematian atau kehidupan. Sekarang kita lanjut lagi kepada Yakobus 3 ayat yang ke-10. Yakobus 3 ayat yang ke-10. Dan mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh. Jadi jangan sampai ini terjadi. Jadi dari mulut yang satu keluar berkat
dan kutuk. Jadi mulut bisa membawa kutuk dan berkat. Mulut bisa membawa kehidupan dan kematian. Nah, sekarang kita simpan dulu firman ini baik-baik. Ingat Amsal 18:21, ingat Yakobus 3 ayat 10. Hidup dan mati dan kutuk, berkat dan kutuk. Kita tinggalkan dulu. Sekarang saya mau bercerita tentang rencana iblis atas hidup saudara. Iblis tahu bahwa destiny manusia hanya bisa dicapai sejauh usia tubuh mereka. Sejauh usia tubuh mereka. Karena Allah telah berfirman, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yaitu tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis tahu itu ketetapan Allah. Dan Allah tidak pernah akan melanggarnya. Mari saya ajak saudara untuk membuka Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 17. Di Kejadian 2 ayat tadi saya sudah utarakan pada saudara, ayat 16, 17. Tuhan berfirman, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekarang kita lompat ke Kejadian 3, mulai dari ayat yang ke-17. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa dan dia melanggar. Jadi Kejadian 2, Allah menyingkapkan hidup dan mati. Kalau engkau melanggar hidup dan mati, akan mengalami hidup atau mengalami kematian. Kemudian Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan. Engkau mendengarkan perkataan istrimu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi istrinya ini rupanya menawarkan kepada Adam. Wow, ini benar-benar power orang berdosa. Dia bisa mempengaruhi orang yang belum jatuh dalam dosa. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi karena Adam mendengarkan perkataan istrinya, sayang, makanlah juga, karena aku udah kepalang makan. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah sumur hidup. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Alkitab menunjukkan pada kita, di sini adalah dikatakan adalah Adam menjadi jauh dari berkat. Tapi dia mengarah kepada kehidupan kutuk. Jadi betul apa yang dikatakan Yakobus. Dia mengatakan tentang kutuk dan berkat. Tapi bagaimana mengaitkannya dengan lidah? Jadi karena iblis tahu bahwa manusia itu dibatasi destininya, diukur destininya sesuai dengan kematian tubuhnya. Dan iblis juga tahu dan menyadari bahwa rencana Allah di bumi ini melalui hidup manusia itu dibatasi oleh kematian tubuh manusia. Allah berfirman, saudara bisa lihat Kejadian pasal yang kelima. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang kelima, mari kita lihat lagi. Kejadian pasal yang kelima. Kita baca mulai dari ayat
Pertama, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, dan ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki dan menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ini gambar yang rupa yang sudah berdosa. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Lalu saya ambil semua kata-kata mati. Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Begitu juga dengan Enos. Ya kan? Ayat 11, Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Oh, umurnya 900 semua. Tapi tetap mati. Iblis tahu bahwa Allah konsisten. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dengan demikian, karena Allah punya kepentingan terhadap tubuhmu, terhadap hidupmu. Dengan demikian maka iblis berupaya untuk menghadang langkah kehidupanmu. Takdir manusia itu akan dikendalikan, mengalami kendala. Itu dengan serangan habis-habisan kepada tubuh ini. Bagaimana dia membuat tubuh saudara najis di mata Tuhan. Saya katakan bagaimana dia membuat tubuh saudara itu menjadi najis di mata Tuhan. Di hadapan Tuhan. Yakobus mengatakan, di Yakobus pasal yang ketiga. Kalau tidak salah itu ayat yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Mungkin itu di ayat yang ketiga. Oh, sorry. Yakobus 3 ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai, menajiskan, defiles dalam New King James Version seluruh tubuh, sehingga tubuh saudara, Allah memandang saudara tidak layak lagi. Ketika dosa ditimpakan kepada Yesus, kepada tubuhnya Yesus sebagai korban, sebelum dia mengalami kematian, maka Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena tubuhnya najis. Dengan demikian maka iblis berusaha untuk mengaborsi destiny saudara. Ataupun yang disebut dengan tujuan Allah. Yaitu dengan merebut dan menguasai medan strategis. Dia tahu Yakobus 3 ayat 6. Dia tahu kitab Kejadian 2. Dia tahu kitab Kejadian 3. Dia tahu kitab Kejadian pasal 5. Dia tahu. Apa itu medan strategisnya? Dia simpulkan adalah lidah. Dan kalau engkau baca Yakobus pasal ketiga ini. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6. Bahkan ayat 10. Itu saudara dapat kesimpulannya seperti ini. Kita baca ayat 3-nya saja. Oh sorry, ayat 2-nya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Jadi menurut Yakobus, iblis tahu bahwa medan pertempuran untuk menguasai tubuh, untuk menghentikan destiny saudara tidak tercapai. Karena usia tubuh saudara itu menentukan destiny saudara tercapai atau tidak. Karena itu adalah umur, jangka waktu untuk mencapai destiny. Iblis tahu itu.
Maka dia berupaya. Dia pergi untuk mencari bagaimana tubuh saudara itu tidak berkenan kepada Allah. Saya katakan tubuh saudara tidak berkenan kepada Allah. Dinajiskan. Iblis tahu. Kuasai lidah. Iblis tahu. Lidah. Sumbernya dari mana? Lidah yang menajiskan seluruh tubuh. Itu bersumber dari mana? Dari hati. Hati yang belum diperbaharui. Perhatikan baik-baik. Saya ingin memberikan pelajaran ini supaya saudara, nanti saya akan tunjukkan satu contoh, saudara akan kaget melihat bagaimana mereka gagal mencapai destiny. Seperti kaitannya dengan apa yang saya mau sampaikan saat ini. Perhatikan ini. Iblis tahu bagaimana membuat Allah tidak berkenan kepada hidup saudara. Dia kuasai lidah. Dan dari lidah, dari mulut saudara, itu bersumber daripada hati. Bagaimana dia bisa mencapai, menggagalkan perkenanan Allah terhadap hidup saudara. Dia coba gagalkan dalam hati. Saya tidak segan-segan harus menjelaskan pada saudara. Perhatikan baik-baik. Ketika engkau lahir baru, seluruh rohmu itu baru. Maka yang kau disebut adalah menjadi orang percaya, orang yang baru lahir baru. Seluruh rohmu yang ada di dalam dirimu. Roh. Tapi jiwamu belum baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, dimulai dari situ. Allah mulai bergerak. Itu sudah komplit di dalam roh. Tapi jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, itu belum. Padahal hati itu terdiri daripada salah satu fungsi atau bagian daripada roh yang disebut dengan hati nurani. Bersama yang disebut hati itu terdiri dari hati nurani, yaitu bagian daripada roh, lalu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketiga ini adalah jiwa saudara. Jadi dengarkan saya. Hati yang baru itu adalah apabila rohmu sudah lahir baru, lalu pikiranmu baru sama dengan apa yang ada dalam roh, mulai memanifestasikan apa pemikiran-pemikiran apa yang ada dalam roh, perasaanmu juga demikian, kehendakmu juga demikian. Maka itu disebut hati yang baru. Tapi hati yang belum diperbarui adalah rohmu baru, pikiranmu juga sudah banyak berubah, kehendakmu juga sudah memiliki kemauan yang lain, yang baru, tapi perasaanmu belum setuju. Itu disebut adalah hati yang belum diperbarui. Jadi saudara bisa lihat, itu yang memancar ke dalam, yang keluar dari lidah. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, perkataan yang keluar dari mulutmu, kau harus sampai pada tahapan perkataan yang keluar dari mulutmu, itu adalah perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah dari dalam dirimu, yang diproses melewati rohmu, lalu keluar dari rohmu, lalu mencapai mencapai jiwamu, yaitu
pikiran, perasaan, dan akhirnya kehendakmu juga setuju. Lalu engkau keluarkan itu. Lalu perkataan. Itu tahapan harus engkau lalui. Karena yang saya sebutkan itu adalah hati yang baru. Jadi banyak orang, saya ingin tunjukkan kepada saudara. Yakobus 3 ayat 2 ini dikatakan, Yakobus 3 ayat 6 ini dikatakan, lidah dapat menodai seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Jadi hati, saya ulangi, hati sebelum menodai, menajiskan seluruh tubuh, dia harus lewat melalui lidah. Amin. Itu yang menajiskan tubuh saudara. Saya ngajak saudara untuk bisa melihat Roma pasal yang ke-12. Iblis juga tahu hal ini. Jadi sekarang kita singkapkan, meskipun kita terbuka, tapi sekarang kita singkapkan semua strategi iblis yang berupaya untuk mengaborsi destiny hidupmu. Roma 12, ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, dikatakan, sebagai persembahan yang hidup. Tubuh, bukan jiwa. Tubuh sebagai persembahan hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iblis berusaha menggagalkan adalah supaya engkau tidak mengalami tubuhmu tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana dia lakukan itu? Dia menancapkan bendera kemenangannya pada lidah saudara. Dan lidah, apa yang keluar dari lidah, itu berasal dari hati. Oke. Mari kita buka sekarang satu contoh supaya saudara lebih nancap, lebih mantap. Atau disebut sekarang anak muda mengatakan mantul, mantap betul. Bagaimana destiny mereka ini gagal. Mari saja kita untuk melihat Ulangan 1. Ulangan 1. Ayat 6 sampai ayat 8. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori, dan kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saya ingin saudara membuka King James Version, khususnya di ayat ke-8. Mungkin saudara bisa lihat dalam tayangannya ini. Dikatakan di situ, behold, I have set the land before you. Go in and possess the land which the Lord swear unto your father. Bersumpah Abraham, Isaac, and Jacob to give unto them and to their seed, keturunan, benih berasal after them. Kalau engkau baca
Di Ulangan 1 ayat 6 sampai 8 ini. Bukankah firman Tuhan sudah jelas? Bukankah firman Tuhan sudah final? Kita akan membahas nanti sedikit demi sedikit kalimat yang ada di King James Version ini. Yang pertama adalah I have set the land. Itu sebenarnya artinya adalah Allah telah atur, telah tentukan negeri Kanan itu seperti apa. Kemudian dikatakan adalah, dia bilang begini, yang kedua adalah go in and take possess the land. Dia bilang masuki, duduki. Allah berbicara tentang kemenangan. Saudara mau tahu itu kemenangan siapa? Allah yang mengaturnya. Itu kemenangan Allah yang mau dianugerahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ingatkan saya, I have set the land. Allah telah atur atau tentukan, disetting. Jadi siapa yang meraih kemenangan? Allah. Lihat dalam King James Version-nya dikatakan, behold, artinya perhatikan, lihat, pahami. I have set the land before you. Aku telah setting, atur tanah itu sebelum kau atau di hadapanmu. Jadi kau nonton, tahu, harus tahu. Lalu kemudian yang kedua dikatakan go in. Dan yang selanjutnya ada take position. Jadi Allah meraih kemenangan, dan itu kemenangan Allah, dan dia mau anugerahkan kepada bangsa Israel. Perhatikan baik-baik sebelum kau membuka. Saya jelaskan ini dulu sebelum kau tahu ceritanya di Bilangan. Di Ulangan ini. Dia bilang, ketahuilah. Kau harus tahu, sudah tahu. Aku telah setting, atur. Berarti Allah sudah selesai. Dan dia mau anugerahkannya pada saudara. Nah, saudara tahu kegagalan ini tertulis dalam Bilangan 13 dan 14. Orang Israel itu akhirnya membawa perkataan kutuk dan kematian pada lidahnya. Terlepas daripada Tuhan pernah berjanji kepada mereka. Lepas daripada Tuhan pernah berjanji kepada saudara. Tapi ingat, jangan sampai kau membawa perkataan kutuk dan kematian pada lidahmu. Jadi kalau saudara lihat, kalau Tuhan berkata, I have set the land before you. Aku telah atur atau tentukan negeri Kanan itu. Sebelum engkau, aku telah atur. Supaya engkau bisa menerima kemenangan. Jadi Allah atur sedemikian rupa. Gak tahulah apa yang di sininya dilemahkan atau yang bagaimana. Pokoknya Allah sudah atur. Jadi sebenarnya, kalau kita lihat dari ayat yang ke-8 ini. Ayat bagian A-nya ini. Sebenarnya Tuhan bisa menggenapkan seluruh janjinya di Alkitab pada saudara. Dia bisa menggenapkan. Tapi saudara harus belajar bagaimana menyesuaikan diri, menyelaraskan kehidupan saudara. Maksud saya seluruh kehidupan saudara terhadap janji tersebut. Jangan sampai engkau kehilangan anugerah kemenangannya Allah itu. Tidak sampai kepada hidup saudara. Karena apa? Kau harus tahu pertempuran itu ada pada lidahmu. Saya mau beritahu pada saudara ya. Saudara harus waspada terhadap hal seperti ini. Semua yang terjadi pada bangsa Israel ini
itu adalah juga menyangkut keadaanmu juga. Keluargamu, kebutuhanmu, pelayananmu, keuanganmu. Dan apa yang Israel bisa lakukan, persis sama juga engkau bisa lakukan. Engkau juga bisa memperkatakan kutuk dan kematian, kutuk dan berkat, hidup dan kematian kepada dirimu ataupun kepada orang lain. Oke, mari kita perlahan-lahan dulu kita bahas Ulangan 1 ayat 6-8. Kita mulai dari kata I have set the land. Allah telah atur. Ini disebutkan, ketahuilah aku telah menyerahkan. Kalau dikatakan I have set the land, itu lain. Aku telah atur. Dalam New King James Version juga dikatakan the land before you. Itu adalah suara Tuhan langsung kepada bangsa Israel melalui Musa. Dengarkan saya. Ketika Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan seperti itu, engkau tidak perlu ragu bahwa Allah itu berkehendak atau tidak berkehendak lagi. Firman-Nya itu adalah sesuatu yang final. Sesuatu yang sudah finish. Jadi engkau nggak perlu ragu lagi. Engkau harus bergerak maju untuk mengambil anugerah kemenangan Allah itu bagi dirimu. Mengapa Allah mengerjakan semuanya itu sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan? Kembali lagi minggu lalu saya sudah sampaikan bersama. Karena ikat janjinya. Tapi kita dapati di bilangan 13 dan bilangan 14. Sejumlah besar dan lebih banyak yang akhirnya goyah terhadap apa yang Tuhan katakan. I have set the land. Allah telah atur, tentukan negeri Kanan itu. Banyak orang yang ragu. Mereka itu seperti sebuah kapal di tengah badai yang besar, mudah digoyang-goyangkan seperti itu. Kalau engkau baca dalam Yakobus 1 ayat 5-8, dia bilang orang yang ragu, orang yang bimbang, jangan menyangka bahwa mereka akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan pernah. Kau tidak akan pernah bisa menerima kemenangannya Allah. Karena kau ragu. Ketika Tuhan berfirman, I have set the land. Allah telah atur, tentukan negeri Kanan itu. Aku udah atur. Padahal mereka masih dalam perjalanan. Aku telah atur. Dengarkan baik-baik. Kau tidak perlu meragukan Allah. Satu cerita. Kita lewati dulu ini. Wah, ini makin seru saudara. Kita lewati dulu nih. Saya beri pembatas karena kita akan banyak di ayat ini. Di Ulangan pasal yang pertama ini. Mari kita lihat dulu di Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Mari kita lihat. Mulai ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Yesus hanya mendengar informasi tentang sakitnya. Apa yang dialami oleh hamba perwira itu. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Selesai. Yesus menjadi contoh. Tidak ada keraguan dalam dirinya. Dia katakan, aku akan datang menyembuhkannya. Mengapa?
Karena dia sudah tahu kehendak Allah. Dia tidak perlu meragukan apa yang Allah katakan dari dalam dirinya. Dia tidak perlu meragukan itu. Dan dia tidak katakan begini, bolehkah nanti saya lihat dulu ya? Dia berkata pada perwira, oke perwira, saya lihat dulu lah. Lumpuhnya seperti apa? Dia bilang menderitanya seperti apa? Jadi saya lihat dulu lah. Saudara bisa bandingkan, nanti kita akan baca ayatnya. Saudara bisa bandingkan Bilangan 13. Apa yang diusulkan orang-orang Israel ketika mereka sudah dekat kepada tanah Kanaan. Apa yang diusulkan mereka? Lebih baik kita apa? Kita intai dulu. Intai dulu tanah Kanaan. Mungkin kotanya seperti apa? Berkubu kah? Banyak benteng di manakah? Atau berliku-liku lah? Loh, buat apa? Yesus menjadi contoh yang terbaik. Dia tahu kehendak Allah. Ketika Allah berfirman dari dalam dirinya. Dan firman itu saat yang tepat untuk dimanifestasikan, diwujudkan. Seorang perwira datang pada dia. Dia berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit dan lupa. Ia sangat berat. Yesus tidak meragukan apa yang Allah Bapa katakan. Dia tahu Bapa itu seperti mengatakan, I have said the paralyzed. Aku telah atur orang yang lumpuh itu. Aku telah atur hamba perwira itu. Aku telah atur. Dia tahu. Tidak ada keraguan. Makanya Yesus secara spontan mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Karena dia sudah tahu. Dan dia tahu firman yang hidup dari dalam dia, itu sudah final. Yesus tidak berkata bahwa dia akan melihat dulu orang sakit itu. Lalu kemudian dia berkata, oh perwira, aku ingin tahu apakah ini kehendak Tuhan bagimu supaya dia sembuh atau bukan. Kadang-kadang kita berdalih dengan supaya saya jangan dianggap bersalah di hadapan Tuhan. Oh bukan, dia tidak ragu. Karena perkataan Tuhan itu sudah final. Dari mana Yesus tahu perkataan Tuhan itu sudah final? 1 Yohanes 3 ayat 8. Muridnya Yohanes menulis demikian. Yesus datang. Ditayangkan saja ayatnya. Yesus datang. Anak manusia datang. Anak Allah datang ke dunia ini. Untuk memanifestasikan. Untuk menyatakan. Menghancurkan semua pekerjaan-pekerjaan musuh. Makanya Yesus spontan mengatakan, menyambut merespon firman yang ada di dalam hatinya. Bukan apa yang perwira itu katakan. Aku akan datang menyembuhkannya. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia bilang, aku akan melakukannya. Jadi dari contoh ini kalau kita lihat, I have set the land. Aku telah atur. Tentukan negeri Kanaan itu. Jangan ragu lagi. Perkataan firman Tuhan tidak perlu ditambah-tambah lagi dengan pengintaian. Jangan kau terjebak kepada tawaran iblis. Yang justru tujuan iblis adalah menawarkan cara yang lebih baik, lebih indah kelihatannya. Mengintai adalah untuk mengambil, mengaborsi kemenanganmu, kemenangan Allah yang sedianya Allah sudah sediakan buat dirimu. Amin. Sekarang kita mulai lagi. Pada kalimat yang kedua, dikatakan di situ, go in and possess the land. Masuki dan duduki. Masuki dan duduki. Saudara mengerti? Raih kemenangan itu. Ambil. Tidak perlu ada upayamu. Ambil, aku sudah sediakan. Mari saya lihat.
apa yang terjadi di Bilangan 13. Bilangan 13, ketika mereka menyuruh. Mari kita lihat ayatnya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh semuanya pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ayat seterusnya. Lalu kemudian mereka kembali. Ayat 27. Mereka menceritakan, ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu di mana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu-kubu. Ini laporan dari mulut 10 orang. Dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini raksasa. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Hanya Kaleb yang pertama kali berinisiatif dan akhirnya Joshua juga sama. Tidak, aku nggak mau kehilangan kemenangan yang Allah. Apa yang kulihat, memang demikian, itu fakta lahiriah. Kaleb dan Joshua rupanya tahu. I have set the land. Aku telah atur, aku telah set tanah Kanaan buat kau. Jadi apa yang dilihat oleh Joshua dan Kaleb tidak pernah melemahkan dia. Saya ingin saudara membuka Yeremia 1. Yeremia pasal yang pertama. Ayat 17, tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka. Ini kepada Yeremia yang masih muda. Segala yang kuperintahkan kepadamu, janganlah gentar terhadap mereka. Jangan gentar terhadap mereka. Jangan takut terhadap mereka. Supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Oh, Tuhan akan menggentarkan. Firman Tuhan itu harus melekat pada hidup dalam hatinya Yeremia. Yaitu firman Tuhan itu berkata apa? Dia bilang, bangkit, bersiap, bangkitlah dan sampaikan kepada mereka. Sampaikan saya, jangan takut. Itu firman Tuhan. Jangan takut. Tapi kalau engkau nggak hidup dari firman itu, maka Allah akan menggetarkan kau, bukan musuh menggetarkan kau. Allah akan menggetarkan kau. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh Kaleb. Dikatakan tidak, kita akan maju. Dikatakan sama bahasanya dengan jangan takut, kita akan maju. Kita akan menang. Kalau kau baca di pasal 14-nya. Ini yang dikatakannya oleh Joshua. Ayat 6. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat, negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya dikatakan jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Wah, dua hal sama seperti Yeremia. Sebab mereka akan kita telan habis-habis. Jadi apa yang diucapkan oleh Joshua? Dia berbicara tentang kemenangan Allah yang sudah dekat kepada kantongnya Joshua dan Kaleb. Dia tinggal ambil dan masukin kantongnya dia. Sudah dekat.
Dikatakan apa? Jangan takut kepada bangsa negeri, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Dari mana dia tahu yang melindunginya sudah meninggalkan mereka? Karena apa? Dari kalimat I have set the land. Itu sudah final. Dia tahu itu sudah final. Ulangan 1 ayat 6 sampai 8. Itu sudah final, tidak bisa ditawar. Oh, luar biasa. Rasanya hati saya bergairah untuk menjelaskan kepada saudara. Lihat. Bilangan 14 ayat 9. Oh, ini luar biasa. Pernyataan daripada Joshua dan Kaleb. Dia bilang, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Mengapa dia punya keyakinan yang kuat, yang luar biasa seperti ini? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Mengapa? Karena Allah berfirman. Dan dia mendengarkannya dengan benar. Serta dia menempatkan firman itu di tempat yang benar dalam kehidupannya. Yaitu Yosua dan Kaleb ini. Dengarkan baik-baik. Apa yang diucapkan di Ulangan 1 ayat 8, ayat 6 sampai 8 yang saudara telah baca itu. Itu pesan firman Tuhan. Itu perkataan Tuhan yang tidak akan pernah diubah. Dan saya mau sampaikan yang kedua. Itu adalah pesan firman Tuhan yang sudah final. Tapi saudara harus tahu bahwa iblis itu membohong dan dia bermulut kotor. Itu sebabnya dia memberikan ide kepada pikiran daripada 10 orang ini. Kalau ide itu datang dari iblis, datang dari musuh, saya mau tanya, bagaimana hati 10 orang pengintai ini? Saya sudah jelaskan pada awal tadi. Saya sudah jelaskan pada saudara. Hati, tempat tersimpannya firman, janji Allah. Menurut Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dalam hatiku, katanya ayat 11. Aku menyimpan janjimu, firmanmu. Hati yang belum diperbarui itu berisi pikiran yang masih bertentangan dengan firman yang sudah mereka tangkap, yang sudah mereka dengar, itu berkonflik. Sehingga hati mereka bukan hati yang tepat untuk menyimpan firman. Sehingga firman tidak bisa memperluas, memberikan dorongan dan kekuatan untuk mewujudkan, untuk merealisasikan apa yang telah mereka dengar langsung dari Allah. Sama seperti Yesus ketika perwira itu berkata, hambaku di rumah lumpuh, sakit lumpuh, menderita sekali. Aku akan datang menyembuhkannya. Kalau firman Tuhan di Yeremia 33 mengatakan seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jangan ragukan Allah. Dia akan menjawab. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang melampaui cara berpikirmu. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, yang betul-betul di luar kemampuan daripada pikiranmu. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan berkata, aku akan datang, panggil aku, dia akan datang.
Mengapa engkau harus meragukan seperti bangsa Israeli? Dengarkan baik-baik. Jangan pernah berikan 1 senti pun juga untuk membiarkan iblis membuatmu lebih lengah dan lemah. Jangan. Makanya saya mau berikan kesimpulan pada saudara. Di Bilangan 13, ini dikatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Betulkah ini ide datangnya dari Tuhan? Betulkah itu ide datang dari Tuhan? Saudara harus benar-benar hati-hati membaca firman Tuhan. Betulkah itu ide dari firman Tuhan? Itu ide datang dari bangsa Israel. Mari kita buka sama-sama. Ulangan pasal yang pertama. Ayat ke-6. Tuhan Allah telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori. Ke daerah-daerah tanah Kanaan. Ayat 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai di Kades Barnea. Kemudian ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan, dia bilang, has set the land. Udah setting tanah itu kepada, majulah, dudukilah, tetap lagi diulang, go up. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan jangan patah hati. Jangan patah semangat. Yeremia 1 ayat 17. Kalau tidak aku akan menggentarkannya kepada Yeremia. Dengarkan. Betulkah Bilangan 13 itu usulnya Allah untuk mengirim pengintai? Mari kita lihat. Di kitab Ulangan, Musa menjelaskannya dengan detail. Lalu ayat 22, kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh. Oh, dia dekat-dekat dengan Musa. Lalu punya ide. Marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui. Dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Ide itu disampaikan kepada Musa. Lalu kemudian, apa respon Musa? Hal itu ku pandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seseorang. Amin. Baru dari kitab Ulangan 1 ayat 22 sampai 23 ini, baru kita sambung ke Bilangan 13 tadi. Supaya saudara jangan kehilangan arah. Itu bukan usul daripada Allah. Karena ketika Allah berfirman, itu sudah final. Saya ulang, ketika Allah berfirman, itu sudah final. Itu sudah dilakukan oleh Allah. Jadi mereka tidak sampai kepada firman yang pertama. Aku telah atur. Aku telah set negeri Kanan itu. Sekarang mereka nggak bisa sampai yang kedua. Go in atau duduki. Taklukan. Mereka nggak bisa. Karena mereka mulai meragukan. Mereka memiliki usul ide. Ide selalu datang dari pikiran. Mereka satu pun tidak ada yang lahir di tanah Kanan.
Jadi tidak pernah tahu apa yang telah Allah kerjakan. Tapi Allah begitu berbaik hati kepada engkau. Dia beritahu kepada engkau, meskipun kau belum melihatnya, apa yang dia telah kerjakan, dia beritahu kepada saudara. Itu Allah kita. Jadi mereka beralasan, karena mereka belum pernah melihat negeri itu. Mereka beralasan, mereka butuh bahwa untuk mengintai lebih dulu. Hanya untuk mendapatkan apa? Konfirmasi. Untuk mendapatkan apa? Konfirmasi. Untuk apa? Untuk apa engkau butuhkan konfirmasi? Bukankah ketika firman Tuhan disampaikan, itu sudah final? Tidak engkau butuh lagi. Bilangan 23 ayat 19, coba ditayangkan. Bilangan 23 ayat 19 itu jelas buat kita. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Kalau manusia engkau membutuhkan konfirmasi, betul. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Kalau Allah itu anak manusia, dia, saudara tentu butuh konfirmasi. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya? Dia sudah melakukannya. Karena dia kata, I have said. Aku telah setting. Masakan dia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak menepatinya. Sudah. Mengapa engkau butuh konfirmasi? Bukankah firman Tuhan telah jelas dan tegas apa yang Tuhan perintahkan itu? Dan itu tidak membutuhkan konfirmasi lagi. Kalau saudara tetap membutuhkan konfirmasi, berarti saya bisa menyimpulkan, saya yakin ini yang terjadi pada hidup saudara. Saudara sebenarnya ragu terhadap firman Tuhan itu. Saudara baca lagi. Ulangan 1 ayat 21 sampai 23. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Itu bahasa Indonesia cukup baik. I have set the land before you. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati atau patah semangat. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan mereka, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu. Buat apa? Dan kalau sudah baca ayat 22 ini dalam tayangan, untuk dapatkan konfirmasi. Ingat, Musa adalah manusia yang paling lembut hatinya. Mudah dibentuk oleh Tuhan. Mengapa dia setuju? Karena Musa dengan Allah berjalan bersama-sama. Karena Musa sudah menjadi Allah buat Firaun. Dan dia juga memiliki seorang nabi yang namanya Harun. Itu sebabnya yang saudara baca di Kejadian 13, bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Lalu Musa menyuruh mengambil orang. Mereka punya alasan untuk menyelidiki, untuk mengetahui jalan-jalan dan kondisi kekuatan kota itu seperti apa. Mereka tidak dikuatkan bahwa Allah sudah menang di sana. Dan sekarang Allah mau mentransfer, melepaskan kemenangan Allah itu kepada hidup mereka. Saya mau beritahu pada saudara, kenapa Musa mengizinkan. Dan akhirnya Musa datang ke hadapan Tuhan. Dan mengatakan, lalu Allah kemudian berfirman di bilangan 13 itu. Kenapa Musa
Saya sudah sampaikan pada saudara, Musa adalah Allah bagi Firaun. Kalau dia Allah bagi Firaun, dia juga Allah bagi bangsa Kanaan. Berarti dia dengan Allah itu nyatu. Jadi kenapa Musa meladeni permohonan mereka ini? Adalah untuk menguji dan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang kuat memegang perkataan Tuhan, dan juga untuk mengetahui dan menguji siapa di antara mereka yang lemah dan penuh kedagingan. Allah adalah Allah yang menguji. Saya ulangi, Allah adalah Allah yang menguji. Luar biasa mereka ini. Apa yang mereka katakan? Untuk supaya mengetahui jalan-jalan yang akan kami lalui. Apa ini? Usul ini didengar oleh Musa, dan Musa tahu, ada banyak orang tidak lagi menghargai kepemimpinan Tuhan. Saudara tahu kepemimpinan Tuhan itu Allah tunjukkan ketika mereka mulai keluar dari Mesir. Allah tunjukkan melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Di mana tiang awan bergerak, disitulah jalan yang harus mereka tempuh. Sekarang mereka mempertanyakan, mereka ingin tahu jalan-jalan mana yang akan mereka lalui untuk sampai kepada tanah Kanaan. Ini adalah penolakan, ini karena rasa tidak percaya kepada kepemimpinan Tuhan dan cara Tuhan. Ini yang disebut mereka menentang hikmat Allah, kata Paulus. Mereka menentang hikmat Allah. Mari saya ajak saudara untuk membaca ayat ini. Ini ayat yang bagus sekali. 1 Korintus 1. Wah, 1 Korintus pasal yang pertama. Satu Korintus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah yang telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara tahu, orang bodoh tidak tahu cara. Orang bodoh nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi hikmat dunia itu, dia nggak tahu caranya. Tahu cara bagaimana menggenapkan rencana Allah. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Orang Yunani maksudnya. Karena orang Yunani itu mencari hikmat. Yang ditemukan adalah hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Saudara harus lihat. Beberapa kali minggu saya sampaikan. Engkau perlu dipanggil, diundang oleh Allah. Untuk menjadi penggenap daripada firman nubuatan ikat janji. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Perwujudan daripada apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah firmankan. Pasal 2 ayat 1. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan getar. Baik perkataanku maupun pemberitaan tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Ini hikmat dunia. Tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh.
Karena Roh yang bisa tahu mewujudkannya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yang sudah dewasa. Yaitu hikmat yang bukan berasal dari dunia ini. Karena orang dewasa mudah menggenapkan, mewujudkannya. Apalagi setelah mereka mendapatkan hikmat. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan Dia. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Jadi apa yang tidak pernah timbul dalam hati, akhirnya Allah menyediakannya bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika engkau mengasihi Dia, mau mentaati Dia, merespon firman-Nya, memiliki keputusan untuk selalu taat, itu yang disebut yang mengasihi Allah. Maka apa yang terjadi? Allah akan meletakkan hikmat itu dari dalam hatimu. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kita tahu sekarang mereka menolak hikmat Allah. Jalan-jalannya Allah untuk berhasil, untuk terwujudnya firman Tuhan itu. Mereka mempertanyakan, kita perlu tahu dong jalan-jalan yang akan kita lalui menuju ke sana. Kira-kira nanti pertempurannya di mana? Bukankah Musa sudah memberikan firman Tuhan di Ulangan 1 ayat 20-21? Tapi firman Tuhan itu tidak ditemukan dalam hati mereka. Mereka tidak bersandar kepada firman Tuhan yang dikatakan Musa tersebut. Saya mau beritahu kepada saudara, pertimbangan manusia yang ada pada orang Israel pada waktu itu telah berjalan melampaui hikmat ilahinya Allah. Karena mereka belum bisa diyakinkan. Meskipun Tuhan telah nyata sebagai petir. Tuhan nyata memberikan mana. Tuhan nyata membelah laut. Mengapa mereka masih meragukan apa yang Allah telah kerjakan di tanah Kanaan? Bukankah di depan mata mereka, mereka telah melihat laut itu terbelah dalam kepemimpinan Musa. Mereka mengandalkan, saya ulangi, mereka mengandalkan cara manusia. Sehingga mereka kehilangan keyakinan terhadap Tuhan. Ketika mereka sampai pada kondisi seperti ini, saya mau beritahu, 40 hari mereka mengintai. Sebelum mereka pulang, Allah sudah tahu. Musa juga sudah tahu. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 sudah berlaku atas diri mereka yang 10 orang itu. Yeremia 17 dikatakan ini, beginilah firman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, cara manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini yang ditemukan oleh Musa. Hatinya menjauh dari firman yang baru saja Musa sampaikan. Dia bilang, Tuhan telah atur. Oh Tuhan, saya berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberikan keteguhan hati kepada diriku terhadap firman-Mu. Firman itu sudah final. Firman apa yang Tuhan perkatakan kepada saya, itu final. Tidak perlu saya ragukan lagi. Saya tidak perlu melihat cara manusia bagaimana untuk berhasil menggolkan firman Tuhan ini. Dia bilang yang kuat dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Lihat semak
duri yang terjadi di Taman Eden karena manusia jatuh dalam dosa. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan mengalami datang keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Akan tinggal. Dan saudara bisa tahu kemudian, jutaan orang mati di padang gurun. Dia bilang, Allah yang berfirman, aku akan bunuh mereka. Mereka akan berhamparan mati. Karena apa? Karena mereka menolak apa yang telah kukerjakan di tanah Kanaan. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, padang gurun tidak ada penduduk, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Luar biasa sekali. Saudara, apa yang menjadi nasihat buat engkau untuk menggagalkan destinimu? Saudara harus bisa paham. Ketika Allah berfirman langsung kepada dirimu, kau harus fokus kepada apa yang dikatakan. Bahwa itu sudah final. Kau tidak membutuhkan konfirmasi lagi. Suatu cerita yang menarik. Dan ini ada satu kisah nyata. Ada orang. Dia rajin berdoa dan suatu hari dia berdoa untuk dia memperoleh teman hidup. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pernyataan kepada dia. Juga melalui pemimpin dia. Bahwa dia akan menikah. Bahwa dia akan memperoleh teman hidup. Tetapi dia masih membutuhkan konfirmasi. Dia tidak tahu siapa teman hidupnya. Dia ingin mencari tahu. Betulkah sini, betulkah sini? Suatu ketika Tuhan memberikan dia petunjuk. Saya katakan Tuhan memberi dia petunjuk. Ini cerita yang agak lucu menurut saya. Tuhan memberikan dia petunjuk. Katakan, engkau bertamu. Dia mendapat kesan demikian bahwa Tuhan memberikan petunjuk. Sorry, dia mendapat kesan. Kau bertamu kepada keluarga sana. Dia memiliki beberapa anak gadis. Nanti orang yang menuangkan air dari anak-anaknya itu. Jadi mirip kayak Rahel, Lea. Yang menuangkannya, memberikan kau minum di tempat di cangkir minumanmu. Itulah. Dia tahu itu kesan dari Tuhan. Lalu kemudian, bukankah Tuhan telah berfirman kepada dia? Bukankah Tuhan telah berkata kepada dia? Bahwa dia akan memiliki teman hidup. Untuk melanjutkan, membuat dia sukses dalam destininya. Tapi kenapa dia meragukan Tuhan? Dia berdoa lagi, dia mendapatkan kesan itu. Dia berkunjung ke rumah orang ini. Suatu kesempatan dia berkunjung. Dan keluarga ini menyambut. Dan saudara, kemudian keluarga ini, ibu rumah tersebut, itu meletakkan cangkir-cangkir di depan meja. Lalu kemudian dikatakan, lalu kemudian dia siapkan teko berisi minuman teh. Lalu kemudian tidak ada orang yang menuangnya. Semua keadaan itu tidak berapa lama. Seorang wanita datang dan menuangkannya. Dan sambil berkata, ayo dek diminum. Saudara tahu siapa itu neneknya.
Ini mungkin cerita yang lucu. Waktu saya mendengarkan kisah tersebut, akhirnya orang ini membatalkan. Dan dia berkata, kesan itu salah rupanya. Gak mungkin saya menikah dengan neneknya, walaupun nenek itu janda. Karena anak-anak mereka itu sedang belajar. Mari saya ajak saudara untuk mengakhirinya pada hari ini. Ya, ketika mereka menolak jalan-jalannya Tuhan, hikmatnya Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal yang terjadi pada hidup mereka. Itu sangat fatal mempengaruhi destiny hidup mereka. Mari kita lihat sekarang. Di Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran 13. Ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Jadi jalannya ditentukan oleh Tuhan. Clear. Gak perlu ngirim pengintai ke tanah Kanaan karena Tuhan akan berjalan. Dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kalau engkau baca, saya ulangi, kalau engkau baca dalam Amplified Bible, bukan Amplified Classic Bible, ayat 21-nya, the presence of the Lord was going before them by day in a pillar, column of cloud to lead them along the way, and in a pillar of the fire by night to give them light, so that they could travel by day and by night. He did not withdraw, sama seperti ini, the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from going before the people. Saya terjemahkan biar. Hadirat Tuhan, wah, atau yang disebut kehadiran Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di sepanjang perjalanan mereka. Sepanjang jalan sampai ke tanah Kanaan. Jadi buat apa mereka membutuhkan lagi konfirmasi jalan-jalan itu harus diketahui. Oh, Tuhan lebih tahu. Karena dia sudah nyampe dulu ke sana dan dia sudah atur. Dan dalam tiang api pada malam hari untuk memberi mereka cahaya. Sehingga mereka dapat melakukan perjalanan pada siang dan malam hari. Siang dan malam hari. Oke. Kemudian dikatakan oleh tiang awan itu tidak ditariknya pada siang hari atau tiang api pada malam hari dari depan banyak orang, yaitu orang Israel. Jadi apa yang mereka terjadi? Mereka bukan hanya menolak hikmatnya Allah, jalannya Allah. Mereka menolak hadiratnya Tuhan. Mereka menolak kepemimpinan Tuhan yang menuntun jalan mereka. Selain tiang awan, mereka masih butuh lagi konfirmasi untuk mengetahuinya. Saya mau beritahu pada saudara, jalan-jalan yang mereka temukan menuju ke sana, melihat benteng-benteng itu, jalan tersebut pada akhirnya di zaman Joshua tidak dipakai oleh Tuhan. Yesaya 55. Tolong ditayangkan seperti itu. Kalau tidak saya ayat 89. Dibilang jalanmu dengan jalanku setinggi langit dari bumi. Tidak ada. Mereka menolak hadirat Allah, kepemimpinan Allah. Dari sinilah, saudara jangan membiarkan iblis mengguncang strategi Allah yang sudah ada pada dirimu untuk menggenapkan itu. Itu yang disebut hikmat Allah. Kau tidak butuh konfirmasi.
Jangan biarkan saudara membuat dirimu tergoyang, terguncang, kehilangan keseimbangan, gak tahu arahnya kemana. Dan bahkan seorang hamba Tuhan dalam komentari Bible-nya mengatakan demikian. Adalah lebih baik tidak memilih orang-orang yang seperti itu dan mengajaknya untuk berkompromi, untuk deal bersama-sama, mengerjakan walaupun mereka mengerjakan bersama. Yang berikutnya, selain mereka menolak hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Mereka sudah melupakan Tuhan sama sekali. Mereka mengabaikan apa yang Tuhan katakan firman-Nya, apa yang Tuhan janjikan tentang karenanya. Sekarang mereka masuk kepada sistem dunia, hikmat dunia. Mereka memperhitungkan semua keadaan dan kekuatan musuh. Itu yang menjadi kesibukan mereka sekarang ini. Mereka sibuk sekarang mengambil satu dari setiap suku. Lalu setelah 40 hari mereka kembali. Tapi laporannya negatif. Ini membuktikan bahwa mereka melupakan Tuhan sama sekali. Melupakan firman-Nya. Firman-Nya tidak ada dalam hati 10 orang ini. Dan itu berpengaruh kepada orang yang lain. Dari perkataan yang bersumber dari hati yang tidak memiliki firman yang teguh. Itu kemudian dia berkumandang kepada jutaan orang-orang Israel. Dan mereka semua juga ikut tertular. Saudara tahu laporan negatif mereka itu apa saja. Mereka bicara hal-hal yang menakutkan. Itu yang membuktikan bahwa firman Tuhan tidak ada pada diri mereka. Laporan negatif keluar dari mulut mereka. Oleh karena mereka tidak memiliki firman itu. Tapi beda dengan Joshua dan Kaleb. Dia bilang, aku gak mau. Kenapa? Sudah di depan mataku. Kemenangan Allah mau diberikan kepadaku. Apa yang 10 orang ini katakan? Itu membangkitkan keraguan pada banyak orang. Mereka membicarakan tentang kekalahan. Melaporkan bahwa musuh lebih kuat. Kota-kotanya bertembok. Banyak raksasa. Kalau saya punya jemaat sebanyak ini, sebaiknya saya nggak mau kirim manusia yang duniawi ini, yang sudah tidak punya firman dalam dirinya. Meskipun dia dari kepala suku, dari setiap suku, orang yang bisa diandalkan dari setiap suku. Itu kan penilaian setiap suku, bukan penilaian Allah. Manusia kedagingan yang hanya berdiri di atas opininya sendiri, berdiri di atas pandangan sendiri, yang jelas sudah menolak habis-habisan firman Tuhan itu, mengeluarkannya dari dalam hidupnya, lalu memasukkan informasi yang baru ke kepalanya. Amin. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang dikendalikan oleh setan. Kita tidak membutuhkan kemenangan setan, kemenangan musuh untuk berbicara ke tengah-tengah hidup kita. Kita terus membutuhkan supaya dia terus berbicara kepada kita, supaya kita sampai kepada hikmat Allah yang telah disediakan dari setiap firman, dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Dengarkan saya. Saudara harus hindari hal seperti ini. Kita tidak butuh orang bercerita apa yang setan sudah lakukan pada hari-hari terakhir ini. Kita tidak perlu menggali firman Tuhan dan menemukan, membaca dalam Matius 24 apa yang bisa setan perbuat sangat hebat sekali. Kita harus percaya sama seperti Joshua dan Kaleb.
Sama seperti Joshua dan Kaleb. Dia ingat firman Tuhan yang berkata, go in and take a possession. Dia bilang, masuki, duduki tanah itu. Di Ulangan 1 itu. Dia ingat itu. Kalau Tuhan sudah katakan duduki tanah kanan itu, berarti iblis sudah berakhir. Musuh sudah ditentukan nasibnya, yaitu kalah. Amin. Satu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Dengarkan saya. Dan ini terjadi pada dirinya Joshua dan Kaleb. Ketika saudara memiliki kebutuhan, secara khusus adalah ketika engkau mulai melayani dan kau melihat kebutuhan pelayanan, mungkin fasilitas, mungkin adalah bagaimana bisa mengembangkan jemaat. Kadangkala engkau hanya melihat betapa besarnya kebutuhan itu. Itu yang terjadi pada bangsa Israel juga. Mirip. Seharusnya, saya katakan, seharusnya. Jangan kau melihat kepada kebutuhanmu yang besar seperti itu. Mungkin itu hanya angka-angka. Mungkin itu ada suatu ide. Dan kau mengukurnya melalui fakta lahiriah apa yang kau punya. Apa kesanggupanmu secara lahiriah. Saya mau beritahu pada saudara. Seharusnya engkau melihat pada kebesaran Tuhanmu. Yang telah membuat dan menyelamatkan hidupmu. Dan membawa engkau akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan. Itu kebesaran Tuhan. Itu tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Itu tidak bisa dilakukan dengan uang. Itu tidak bisa dilakukan dengan kemampuan pendidikan. Bagaimana hidupmu sekarang? Lihat kebesaran Tuhanmu. Sering yang menjadi halangan dalam hidup saudara adalah karena engkau melihat kemampuanmu. Jadi kalau saudara fokus kepada keadaan sekelilingmu, maka iblis akan menggunakan keadaan sekelilingnya itu. Untuk apa? Untuk menyalahkan firman Tuhan. Menyalahkan firman Tuhan yang telah engkau terima itu. Lihat faktanya. Firman itu tidak sama. Kamu salah ngambil firmannya. Iblis akan menolong hidupmu untuk memilih firman yang lain. Sebab ketika engkau menemukan firman yang cocok, yang kau ukur dengan keadaan, bukankah bangsa Israel mengirim pengintai? Keadaan apa yang Allah firmankan dengan keadaan sana beda toh? Tapi kalau engkau cari kecocokan, firman Tuhan untuk yang cocok pada keadaan itu. Saya mau beritahu pada saudara. Musuh atau iblis sudah mengalahkan engkau. Dia sudah meraih kemenangan mutlak atas hidupmu. Oke, 1 Petrus 2 ayat 24, setelah itu kita berdoa. Saya akan lanjutkan lagi minggu depan, saudara. Khusus saudara ragu. Makin menarik saya akan sampaikan minggu depan. 1 Petrus 2 1
1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Siapa yang menderita di sini? Siapa yang menderita di sini? Yesus. Dia di kayu salib, tubuhnya di kayu salib. Kemudian dia mengalami disesah bilur-bilurnya. Tapi luar biasanya Yesus tidak pernah menyalahkan firman Tuhan. Justru dia mengatakan, harus terjadi. Anak manusia akan menderita, dibunuh, mati pada hari ketiga bangkit. Samalah seperti Yesus. Apa yang Allah firmankan kepada Yesus, bahwa anak manusia itu harus mengalami penderitaan, mati, dibunuh, mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Saudara mau tahu kepentingan Tuhan itu di mana? Saudara bisa mengalami kesembuhan. Saudara dosanya diampuni. Untuk kepentingan banyak orang. Karena hati Allah ada pada kalian. Sikap yang diambil oleh Yesus, yang dimiliki oleh Yesus ini, itu adalah sikap kemenangannya Allah. Jadi, dengarkan saya. Kemenanganmu adalah jika saudara tetap memandang kebesarannya Tuhan dan kesanggupannya, rencananya. Allah memang berjanji. Dengarkan saya supaya saudara jangan patah semangat. Dia akan membawa saudara langkah demi langkah. Karena dia tahu engkau seperti bangsa Israel ini. Amin. Apakah engkau seperti Joshua dan Kaleb? Atau engkau seperti 10 orang yang akhirnya mempengaruhi banyak orang? Sorry. Perhatikan ini. Kau harus mengambil keputusan pada hari ini juga setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah firmannya sudah final? Apakah engkau bisa melihat kebesaran Tuhan? Dan apakah engkau bisa tahu kemenangan Allah yang dengan pasti dia akan anugerahkan kepada saudara? Apakah engkau bisa melihat, mengetahuinya itu? Keadaan saudara bisa persis sama seperti bilangan 13 dan 14 itu. Kadangkala ada orang, dia melemahkan apa yang Tuhan katakan kepada dirinya. Dengan butuh konfirmasi. Dengan butuh peneguhan lagi. Amin. Saya mau beritahu pada saudara. Firman nubuatan yang mendatangi hidup saudara. Oleh karena ikat janji yang berhubungan dengan ikat janji. Allah dengan Abraham. Yang berhubungan dengan rencana agung Allah sepanjang masa. Jangan kau tolak. Jangan kau tolak. Itu firman untuk kebutuhan Allah. Sambut dia. Percayalah bahwa itu sudah diselesaikan oleh Allah. Sama seperti ini juga. Apa yang dikatakan kepada Musa. Dikatakan I have set the land. Sampaikan kepada orang Israel. Masuk. Duduki. Selesai. Ambil posisimu sekarang. Jangan kau lengah. Allah menyediakan para pemimpin di tengah-tengahmu. Tugasnya para pemimpin bukan untuk meneguhkan kau saja. Tapi juga dia menjadi tangan Allah untuk menguji engkau. Apakah kau hidup yang benar atau tidak. Amin. Terima kasih. Kau berbicara dengan lantang, tegas, tajam.
dengan contoh yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Terima kasih karena Engkau mempertegas bahwa firman itu sudah final. Tidak membutuhkan konfirmasi. Bapa, anugerahkan kepada mereka apa yang telah Engkau bangun selama ini. Lanjutkan, anugerahkan lagi. Memberikan kepada mereka hati yang teguh untuk terus menyimpan firman nubuatan, menyimpan firman yang telah Engkau katakan, dan bahwa itu telah final, telah selesai. Terima kasih untuk hati yang goyah hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan. Ini teguran buat saudara, dan saat ini kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali atau 4 kali di Yosua pasal 1 ketika Musa sudah mati, Yosua ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin untuk membawa orang Israel menduduki seluruh tanah Kanaan. Allah berfirman kepada dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa dikatakan teguhkan hatimu? Karena disitulah tempat Allah menyimpan firman yang dahsyat. Saya yakin ketika orang Israel mendengar bunyi sangkakala lalu berteriak, berseru, mereka semua yang menjadi di bawah kepemimpinan Joshua itu memiliki perkataan Tuhan yang sama yang ada pada hatinya Joshua, yang telah diproses oleh Allah, sekarang menjadi perkataan yang dahsyat yang menghancurkan Jericho, tembok sekuat apapun juga. Allah membuktikan bahwa dia telah menaklukkan, dia telah menang atas tanah Kanaan, dan dia anugerahkan kepada orang Israel. Saya yakin saudara, hari itu ketika mereka melihat tembok itu rubuh dan mereka menghabisi semua penduduk Jericho kecuali Rahab dan keluarganya, hari itu saudara bisa melihat mereka menerima anugerah kemenangan tepat seperti apa yang Tuhan telah katakan itu. Allah menyediakan anugerah kemenangannya Allah. Bukan kemenangan Allah melalui hidup saudara, tapi kemenangan Allah. Dia menang kepada hidup saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kau goyah terhadap apa yang dia katakan kepada hidupmu. Rencananya luar biasa agung. Bapa, terima kasih untuk apa yang kau perkatakan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dan hari ini kami mau terima. Saudara-saudara, terimalah saat ini juga anugerah kemenangan Allah. Saya kasih tanda petik kemenangan Allah. Itu bukan kemenangan oleh dirimu atau melalui dirimu dari Allah. Bukan. Tapi kemenangan Allah. Dia mengerjakan sendiri. Itu dianugerahkan kepada hidup saudara. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih kami menerimanya. Terima kasih untuk pekerjaan roh dalam diri kami. Pekerjaan firman dalam diri kami. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.